Rekan-rekan mungkin pernah mendengar ya seseorang yang meninggal atau ya sakit cukup berat, keluhannya tidak di dada ya, tidak di jantung, tapi justru di perut. Nah, penyakit salah satunya itu yang gejala seperti itu adalah angin duduk. Dok, angin duduk itu apa ya? Nah, angin duduk itu istilah sebenarnya yang dokter ambil dari kata-kata di masyarakat yang mengatakan angin duduk. Sebenarnya angin duduk itu adalah angina, artinya terjadi gangguan peredaran darah pada organ tertentu. Jadi istilah angina itu terjadi pada organ jantung disebut dengan angina pectoris. Biasanya kan angina pectoris itu muncul pada saat seseorang sedang aktivitas atau sedang berolahraga. Tapi angina juga pada usus juga bisa. Nah, biasanya angina pada usus justru terjadi pada saat kita sedang aktivitas makan. Nah, beberapa menit setelah makan itu timbullah nyeri di daerah perut. Itulah kita sebut salah satunya mungkin disebabkan oleh angina pada usus atau angin duduk pada usus. Mekanismenya bagaimana sih terjadi? Biasanya sih angina pada usus itu mirip-mirip dengan angina pada jantung, yaitu biasanya terjadi pada pasien-pasien pertama, pasien dengan hipertensi. Semakin tinggi, semakin kemungkinan bisa terjadi. Kedua, pasien diabetes terutama yang tidak terkontrol atau pasien anemia ya, HB-nya mengalami penurunan. Keempat adalah pasien dengan gangguan irama jantung. Nah, pada waktu kita makan makanan, apalagi makanan dalam porsi besar, kemudian makanan yang kita makan itu biasanya setengah jam kemudian akan mencapai usus besar. Nah, di sini makanan akan diolah oleh bagian usus kita. Nah, pada saat mengolah inilah dia membutuhkan aliran darah yang banyak. Nah, aliran darah ini mungkin mengalami hambatan pada orang-orang yang mengalami diabetes, orang yang mengalami tekanan darah tinggi, pasien-pasien anemia, pasien-pasien dengan gangguan irama jantung. Keluhannya apa? Nyeri yang hebat yang dirasakan beberapa menit atau jam setelah dia makan. Nah, keluhan ini menimbulkan rasa takut yang hebat kalau pasiennya makan, karena dia membayangkan nyeri yang akan dia dapatkan beberapa menit setelah dia makan, dan akhirnya akan menimbulkan rasa panik, depresi, dan rasa takut ketika dia memakan. Pasiennya lebih memilih makanan cair untuk menghindari nyeri tersebut. Nah, untuk apa sih akibat kalau nyeri itu? Nah, nyeri ini kan bisa terjadi komplikasi. Berupa apa? Bisa pendarahan, seseorang bisa mengalami perforasi usus, salah satunya terjadi berak darah, pasiennya syok, dan kejadian yang tidak diinginkan. Kadang seseorang bilang, oh dia mengalami sakit mah yang berat, padahal itu adalah angin duduk yang terjadi pada daerah ususnya. Untuk mencegah kejadian yang seperti ini, maka kuncinya adalah obati penyakit dasarnya. Jadi hipertensinya harus terkontrol. Jadi kalau dengan terkontrol kan berarti aliran darah ke ususnya pun akan mengalami perbaikan. Kemudian diabetesnya juga harus terkontrol. Aliran darah irama jantungnya juga harus bagus. Dan kalau penyebabnya karena anemia, tentu harusnya kalau pasien mengalami anemia, kita cari penyebabnya apa, seseorang kenapa bisa mengalami anemia. Tapi pertolongan pertama mungkin dengan transfusi darah untuk mencapai HB yang baik. Kemudian dicari sebabnya. Seseorang anemia bisa saja karena kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, ya, atau kelainan pada sumsum tulangnya, atau kelainan pada ginjalnya. Itu yang dicari tahu supaya apa? Supaya kalau kita bisa mengetahui sebab daripada anemia, anemianya bisa diatasi sehingga kasus-kasus daripada gejala angin duduk ini bisa diatasi dengan segera. Jadi gejala angin duduk itu bukan gejala yang bisa dianggap remeh ya, karena bisa menimbulkan komplikasi yang cukup berat dan cukup mematikan.
Jadi gejalanya seperti apa? Biasanya gejalanya itu adalah nyeri hebat, melilit, ya, yang dirasakan bukan pada saat makan, tetapi beberapa menit atau beberapa jam setelah dia makan, dan ini selalu berulang. Demikian rekan-rekan topik kita tentang angin duduk atau kita sebut dengan angina usus. Bye.